Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan boleh bersama dengan kita. Kalau Nabi Samuel mengatakan, "Hai Ebenezer," kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita, memberkati kita hingga pada saat ini. Hingga pada malam ini kita boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita pada malam ini. Biarlah roh Tuhan boleh ada bersama dengan kita, sehingga melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dimuliakan dan kita boleh mendapatkan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memuliakan ibadah ini, mari kita undang kehadiran Roh Kudus boleh bersama dengan kita berdoa di dalam hati masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan dengan berjanji dari lagu Sion nomor 183, Aku kasih Tuhan lebih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang membawakan doa pembuka pada malam ini, kita serahkan kepada pendeta muda Erpando Tindaon. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini, khususnya di dalam malam permintaan doa, umat-umat Tuhan, jemaat PTMC Keramat Pulo, bahkan pemirsa yang menonton pada saat ini, kami berdoa supaya perbaktian ini dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan
akan mengangkat kerohanian kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyambut anugerah Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Emerson Jai. Kami persilahkan. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semuanya. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengadakan persekutuan melalui malam permintaan doa ini. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah pertengahan minggu ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai pikiran kami, memberikan pemahaman terlebih bagi hamba-Mu yang menyampaikan urapi dengan lipat ganda. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kita, di dalam iman, kita akan menghadapi banyak yang namanya jerat. Dan ini sudah dialami oleh Yesus lebih dahulu pada waktu dia ada di atas dunia ini. Pernah orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau memang kita mempunyai Tuhan, kenapa semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak yang kita hadapi hal-hal yang menyulitkan dari yang sebelumnya. Saya hanya mau katakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran adalah merupakan satu anugerah yang besar yang datang dari Tuhan. Dan akhir dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak dapat dibayar, dibeli dengan apapun yang ada di atas dunia ini. Itulah sebabnya mengapa begitu mahal berbicara mengenai hidup kekal. Yang dibutuhkan adalah hubungan dengan Tuhan. Karena setan dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara, berbagai strategi ingin untuk menjerat saudara, menjatuhkan saudara, bahkan sampai saudara binasa, dia baru meninggalkan saudara. Jadi adalah hal yang lumrah, yang lazim dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi itu adalah usaha daripada kuasa kegelapan yang membuat saudara dan saya supaya mundur, lemah, dan bahkan berbalik untuk menyerang Tuhan. Saudaraku yang kasih, mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Selama pelayanan Yesus di dunia ini, dari hari ke hari, ada usaha yang mendiamkan dia, bahkan yang ingin membunuh dia, lebih cepat dari atas dunia ini. Imam-imam, penghulu-penghulu memperhatikan dengan cermat bagaimana cara, di mana waktunya Yesus dijebak untuk dapat dihakimi. Bahkan tidak main-main saudara, mereka berusaha menghentikan Yesus dengan cara kekerasan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari pertama kehadirannya, di satu hari raya, penghulu-penghulu sudah berkumpul sambil menuntut kepadanya tentang kuasa apa yang dia gunakan untuk mengajar. Saudara yang kasih, mereka ingin mengalihkan perhatian dari Kristus kepada pertanyaan
mengenai haknya untuk mengajar. Kenapa? Karena mereka sudah melihat dari hari ke hari orang banyak beralih dari para imam, dari para penghulu mengikut Yesus untuk mendengarkan dia menyampaikan firman Tuhan. Dan ini jawaban Yesus. Yohanes pasal 7 ayat 16 dan 17. Ajaranku tidak berasal dari diriku, kata Yesus, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes pasal 7 ayat 16 dan 17. Pertanyaan para pengkritik ini dihadapi oleh Yesus bukan dengan kritikan, melainkan memaparkan kepada mereka kebenaran yang penting di dalam jiwa mereka sendiri demi keselamatan mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar dari Yesus dalam menyampaikan pekabaran. Memang ada saatnya kita menegur, ada saatnya kita menemplak, tetapi jauh lebih besar kita mau memberikan pemahaman, pengertian yang jelas tentang kehidupan yang Tuhan sediakan bila mana kita dengan sungguh-sungguh menerima kebenaran. Kebenaran itu harus diterima dengan perantaraan pekerjaan anugerah dalam hati. Dan penerimaannya bergantung kepada pembuangan setiap dosa yang sudah diingatkan oleh Roh kepada kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selama dosa bertahta di dalam hidup kita ini, maka kebenaran itu akan sulit masuk. Itulah sebabnya kebenaran itu akan perlahan-lahan masuk menggeser semua kekurangan dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Jadi semakin besar kuasa Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati saudara dan saya, maka semakin terusir itu hal-hal yang jahat dari dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, kesempatan manusia untuk mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, betapa besar sekalipun, akan terbukti tidak bermanfaat, ingat ini, baginya, kecuali hati terbuka menerima kebenaran. Jadi sehebat apapun pengetahuan kita, saudaraku, tidak akan berarti kecuali hati kita terbuka menerima kebenaran. Jadi kuncinya itu membuka hati. Bagi mereka yang ingin menyerahkan diri dengan cara yang demikian kepada Allah, oleh karena kerinduan yang jujur mengetahui dan melakukan kehendaknya, maka kebenaran itu akan dinyatakan sebagai kuasa Allah untuk menyelamatkan mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau dipenuhi kuasa Tuhan, buka hati. Buka. Perhatikan ini saudara. Orang Farisi tidak menaruh kemauan mereka di pihak kemauan Allah. Itu masalahnya. Mereka tidak berusaha mengetahui kebenaran, tapi justru mencari-cari alasan untuk menghindarinya. Ini yang saya alami dalam belajar selama ini. Pada waktu saya menyampaikan firman kepada orang lain, saya tidak mengerti kadang-kadang bagaimana hebatnya setan itu luar biasa merasuki pikiran manusia sekarang ini. Jelas-jelas tertulis di Alkitab kebenaran firman Tuhan, tetapi selalu dicari celah bagaimana untuk membela, mengesampingkan kebenaran itu demi selera mereka, demi keinginan mereka, demi mempertahankan kesalahan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita lihat membedakan antara yang benar dengan palsu. Perhatikan ini. Yesus sedang memberikan satu ujian. Dia katakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutus, artinya yang mencari hormat untuk Allah, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Yohanes 7 ayat 18. Yohanes 7 ayat 18 ini berkata, orang yang berbicara dari dirinya sendiri justru itu adalah orang yang mencari hormat bagi dirinya. Tapi kalau dia yang memuliakan Tuhan, itulah orang benar. Karena di dalam dirinya tidak ada ketidakbenaran. Yang mencari kemuliaan sendiri berbicara hanya dari dirinya. Sementara roh itu menunjukkan bahwa hal itu sangat memanjakan. Tapi Kristus sedang mencari kemuliaan Allah. Dia mengucapkan sabda Allah, inilah bukti kekuasaannya sebagai guru kebenaran. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jerat-jerat yang dibuat oleh orang-orang Farisi, para rabi, imam-imam, pada waktu Yesus melakukan penyembuhan di Betseda pada hari Sabat. Di situ mereka sudah mau membunuh Yesus. Ya, saudaraku yang kasih, tapi mereka gagal. Kemudian mereka membuat jerat berikutnya, mempertahankan pengaruh mereka kepada orang banyak. Mereka menyembunyikan rencana mereka membunuh Yesus. Untuk menghindari pertanyaan Yesus, mereka berseru, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Bayangkan saudara, Yesus tahu bahwa mereka mau membunuh Yesus. Lalu waktu Yesus mulai membuka kedok mereka, sekarang mereka berbalik menuduh Yesus kerasukan. Mereka katakan, siapa yang mau berusaha membunuh engkau? Saudara yang kasih, lihat, memang pekerjaan setan di dunia ini merasuk manusia. Kadang-kadang hal-hal yang benar yang kita sampaikan, tapi datang kepada kita tuduhan bahwa kita ini justru yang merusak kebenaran. Kristus tidak menghindarkan hirauan itu. Tidak menghiraukan sindiran itu. Yang menunjukkan bahwa penyembuhan di Bethesda sesuai dengan hukum Sabat. Kenapa saudaraku? Ia berkata, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Sesuai dengan hukum, setiap anak harus disunat pada hari ke-8. Sekiranya hari ke-8 itu jatuh hari Sabat, maka orang Israel akan melakukan sunat kepada anak mereka. Lebih-lebih pada hari itu sesuai dengan hukum, roh hukum itu menyembuhkan seluruh tubuh orang pada hari Sabat. Saudaraku, kenapa bersunat bisa hari Sabat? Apa dosa kalau berdoa menyembuhkan orang hari Sabat? Di sini Yesus sudah memberikan templakan kepada mereka. Dan Ia mengamarkan kepada mereka agar jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kata-kata Yesus yang penuh belas kasihan, yang selalu memberikan pemahaman dengan baik, bukan seperti orang Yahudi yang kerjanya setiap hari menuntut dan menuntut saja, penuh dengan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Saudara-saudara, ingat ini, banyak orang yang tertarik kepada Yesus, namun setan memasukkan kebimbangan sebanyak-banyaknya sehingga orang keliru melihat, mempercayai tentang Mesias dan kedatangannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Farisi dipenuhi dengan kecemasan dan amarah.
Sementara khalayak ramai sekarang sudah mulai banyak yang percaya kepada Yesus. Para pemimpin Farisi ini memperhatikan dengan cemas, melihat adanya pernyataan yang simpati dari orang banyak. Dan segera mereka mendapatkan imam-imam besar berusaha untuk menangkap dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus membaca niat-niat orang jahat ini. Dia berkata, tinggal sedikit waktu saja aku bersama dengan kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu mencari aku tapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Yohanes 7 ayat 33. Yesus sudah berkata kepada orang-orang yang benci ini, ingat sebentar lagi kamu tidak bertemu aku, karena di mana aku berada di sorga engkau tidak akan ada di sana. Saudara yang kasih, dengan nada mengejek, para rabi berkata, kemana ia pergi? Sehingga kita tidak bisa bertemu dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sedang menyatakan kepada mereka bahwa anak manusia itu adalah diutus dari sorga. Di hadapan mereka adalah terang dan kegelapan. Di hadapan mereka kebenaran dan kesalahan. Mereka lah yang harus memutuskan mana yang harus mereka terima. Yesus anak Allah sebagai juru selamat mereka, atau kuasa kegelapan yang selalu merasuk dalam pikiran mereka. Saudaraku ingat ini, pikiran manusia diberi kuasa, anugerah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan Allah merencanakan agar manusia tidak mengambil keputusan dari dorongan hati, melainkan dari kuatnya bukti membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya rindu mari kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang salah. Guru-guru agama membaca Alkitab dalam terang pengertian mereka sendiri dan tradisi. Orang banyak tidak menyelidiki Alkitab itu untuk dirinya sendiri. Tetapi, saudaraku, mereka meninggalkan pertimbangan mereka. Dan mereka hanya bergantung kepada pemimpin mereka. Jadi apa kata pemimpinnya, apa kata pendetanya, apa kata ahli-ahlinya, hanya itu mereka dengar. Mereka tidak menyelidikinya sendiri. Dan saudara-saudara, firman Tuhan katakan, siapa saja yang mau menyelidiki Alkitab dengan doa, dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran, agar ia menurutnya akan menerima penerangan ilahi. Malam hari ini, sekali lagi saya rindu agar kita boleh memberikan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, ingat, manusia membenci orang berdosa, sedangkan mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Inilah yang akan menjadi roh semua orang yang mengikut dia. Kasih orang Kristen lambat mengkritik, tetapi cepat melihat penyesalan. Bersedia mengampuni, memberanikan, menuntun orang yang tersesat ke jalan yang suci, dan menetapkan kakinya di jalan itu. Itulah sebenarnya kehidupan orang Kristen. Bukan cari-cari kesalahan, bukan cari-cari jerat, saudara-saudara. Bertobat, saudara-saudara. Hari Tuhan sudah dekat. Saya rindu kita berusaha mengikut Yesus dengan rendah hati. Kita berusaha mengikut Yesus dengan penuh kesungguh-sungguhan. Hindari roh ahli-ahli Taurat yang hanya cari-cari kesalahan, yang hanya cari-cari jerat. Dan sekali lagi saudara, kalau saudara dicari jerat oleh orang lain, enggak usah takut. Hiduplah dalam kebenaran. Kenapa? Barang siapa
yang miskin, yang berduka, yang dianiaya di atas dunia ini. Itulah yang kata Tuhan, berbahagialah. Karena engkaulah nanti yang akan dipuaskan, engkau yang akan hiburkan, engkaulah yang akan memiliki, mewarisi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita, ini doa dan harapan saya, supaya kita, kalaupun datang jerat di sekeliling kita, jangan lemah iman, tapi berdiri seperti Yesus, tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Saat ini kita akan berdoa, dan saya rindu bila mana saudara bisa bertelut di rumah atau di mana saja saudara berada saat ini, mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan dan nanti sampaikan apa yang saudara ingin sampaikan pada waktu kita sedang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, sungguh luar biasa cintamu kepada kami. Sungguh Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Itu sebabnya saat ini dengarkanlah puji-pujian dari kami anak-anak-Mu. Bapa, kami manusia yang lemah, banyak sekali kekurangan kami. Kami menyadari bahwa Engkaulah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Bila mana anak-anak-Mu kami datang kepadamu, kiranya Tuhan mengampuni kami. Bapa di sorga, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan hidup kami, suami, istri, anak-anak, bahkan bagi mereka yang sudah punya anak, mantu, cucu. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga, melimpahi dengan kesehatan badani, kesehatan rohani, melimpahi mereka dengan berkat jasmani dan rohani, dan meluputkan dari semua penyakit dan malapetaka yang ada di atas dunia ini. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu, Engkau berkati di dalam pelayanan, dalam program-program, khususnya dalam penginjilan, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Gunakan kami menjadi alat-Mu. Memberkati juga semua, baik negara kami, pemerintah kami. Demikian juga Tuhan, organisasi kami. Biarlah kami satu dengan yang lain saling menguatkan, berpegangan tangan untuk melayani dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Dan saat ini biarlah anak-anak Tuhan yang ingin menyampaikan permohonan mereka, Engkau kiranya sendenkan telinga-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur atas rumah tangga yang Kau berikan, bersyukur atas iman, bersyukur atas firman yang Engkau taburkan bagi kami. Dan kiranya ini semua dapat menghibur, menguatkan kami, sebagaimana firman yang barusan kami dengarkan. Walaupun banyak jerat-jerat yang datang untuk mengikat kami, untuk membinasakan kami, tapi kami percaya sebagaimana Yesus menang di atas dunia ini, menghadapi jerat-jerat itu, kuasa yang sama Engkau karuniakan bagi kami. Kami berterima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah. Biarlah kiranya ini dapat menjadi petunjuk, menjadi satu kesaksian sesungguhnya Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Bila mana anak Tuhan ingin menyampaikan ucapan syukur terima kasih mereka, kiranya Engkau dengarkan ya Bapa.
Terima kasih atas semua doa-doa, firman, lagu pujian yang kami dengarkan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami, menyelamatkan kami, memelihara kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh disegarkan, dikuatkan oleh pekabaran yang telah kita dengarkan. Untuk menyambut pekabaran itu, marilah kita membuka lagu Sion kita nomor 139. Ingatkanlah nama Yesus. Untuk menutup ibadah kita, mari kita persatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh patut kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah Tuhan bagi kami. Sekalipun kami di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana ada wabah yang melanda dunia ini, termasuk negara kami. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan melindungi, memberkati kami, mengasingkan kami, sehingga kami boleh datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus melalui ibadah kami pada malam ini. Biarlah anugerah Tuhan bagi kami, melalui pekabaran firman Tuhan kami boleh teguhkan di dalam iman. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Memberkati kami sepanjang saat tengah minggu bekerja yang akan kami lalui. Memberkati kami di dalam usaha pekerjaan, agar kami boleh tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah dua pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kami menghimbau seluruh anggota Jemaat Kramat Pulo untuk boleh memberikan persembahan maupun persepuluhan ucapan syukur melalui rekening yang ada di bawah ini maupun yang ada di info jemaat. Demikianlah ibadah kita, Tuhan memberkati. Amin.